penjajahan negara Jepang. Adapun tujuan pembelajarannya bisa kita lihat depan. 1. Siswa mampu menceritakan kependudukan Jepang di Indonesia. 2. Siswa dapat menceritakan sebab dan akibat pengerahan tenaga resuma oleh Jepang terhadap penduduk Indonesia. 3. Siswa dapat membuat ringkasan riwayat tokoh penting pergerakan nasional. 4. Siswa dapat membuat laporan tentang tokoh perjuangan yang ada di provinsinya. Baiklah anak, sekarang kalian nanti penduduk Jepang di Indonesia. Ini coba perhatikan di depan. Ya, itu adalah contoh penduduk Jepang di Indonesia. Ya, tentara. Kemudian di bawahnya itu juga tentaranya juga. Ya. Nah, buku sudah bagi ada 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ada tugasnya. Coba disimak baik-baik tentang sejarah kedatangan Jepang. Sejarah mencatat Jepang ambil resmi alih-alih Indonesia dari Belanda setelah kedatangan perjanjian Kalijati. Lantas, kapan tepatnya kedatangan Dai Nippon ke Nusantara? Apa tujuannya? Dan bagaimana kronologinya? Perjanjian Kalijati yang diketikkan tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati dekat Subang, Jawa Barat, merupakan tanda resmi penyerahan Belanda kepada Jepang dalam Perang Asia Timur Raya atau yang menjadi rangkaian dari Perang Dunia II. Selanjutnya, ini dia penyebab kedatangan Jepang ke Indonesia. Sebenarnya orang-orang Jepang memasuki Indonesia sebelum menyerahnya Belanda tahun 1942. Tahun 1937 sedang terjadi krisis ekonomi yang melanda dunia. Jepang ternyata berhasil mengantisipasi dampak buruk yang mengakibatkan oleh resesi global tersebut. Ketika krisis ekonomi melanda dunia, Jepang mampu bertahan berkat strategi perekonomian mereka. Sebaliknya, perekonomian Hindia Belanda kian terpuruk. Inilah yang menjadi jalan masuk awal Jepang ke wilayah Nusantara. Tujuan Jepang ingin menguasai Indonesia pada 1 September 1939. Perang Dunia II dimulai. Jepang dan Belanda berada di kubu yang saling berhadapan. Jepang di blok fasisme bersama Jerman dan Italia. Sedangkan Belanda menjadi bagian dari sekutu yang dimotori Amerika Serikat dan Inggris. Tujuan awal Jepang atas penguasaan terhadap Hindia Belanda adalah ingin menguasai kekayaan alam Nusantara untuk kebutuhan perang dan industri. Baik, selanjutnya tentang resuma di zaman Jepang. Bisa kamu simak baik-baik. Resuma adalah kata yang berasal dari bahasa Jepang yang memiliki arti saudara pekerja. Para pekerja membentuk kelompok-kelompok penduduk pribumi dan menjadikan mereka sebagai buruh kasar di bawah kekuasaan Jepang. Ada juga kerja paksa resuma. Pihak Jepang tidak lagi menginginkan pengangguran. Mereka menginginkan semua penduduk bekerja untuk Jepang. Kepala desa diperintahkan untuk menyediakan warganya guna melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan oleh pihak Jepang. Nah, Ibu Guru sudah bagi kelompok, ada 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kalian diskusikan materi tentang resuma. Silakan kerja di kelompoknya. Sebentar Ibu Guru minta tugasnya untuk dibacakan di depan. Silakan ditulis. Baik, jadi sudah selesai diskusinya ya. Sekarang silakan perwakilan dari kelompok 1 untuk maju menjelaskan apa itu resuma. Ya, silakan. Ayo. Silakan dibaca pekerjaan hasil diskusinya. Rumusnya adalah kata yang berasal dari kata bahasa Rumusnya adalah kata yang diambil dari bahasa Jepang dan memiliki arti serdadu pekerja. Dan
dapat menjadi membentuk kelompok-kelompok penduduk pribumi dan menjadikan mereka sebagai buruh kasar di bawah kekuasaan Jepang. Ya, terima kasih. Kelompok 1 sudah bacakan. Benar kelompok 3? Benar. Ya. Selanjutnya kelompok 2 lagi. Silakan maju. Apa itu Hiroshima? Instruksinya silakan disampaikan. Pihak Jepang tidak lagi menginginkan pengangguran. Mereka menginginkan semua penduduk bekerja untuk Jepang. Kepala desa diperintahkan untuk menyediakan warganya guna melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan oleh pihak Jepang. Ya, terima kasih kelompok 2 atas jawabannya sudah dibacakan. Bagaimana kelompok 1? Benar. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan Ya, terima kasih ya. Kelompok 1 sudah bacakan jawaban. Bagaimana kelompok lain? Sudah benar? Benar. Kelompok 2 lagi, silakan dibaca laporan tentang pahlawannya. Nama pahlawan Muhammad Diyamatudin. Nama yang Putra Dipo. Asal daerah Buton. Sejarah perjuangannya Sultan Diyamatudin dengan jelas menyatakan tidak mau terikat dan patuh dengan semua perjanjian yang dibuat oleh sendirinya dengan Belanda karena tidak menguntungkan pihak Buton. Tempat makan untuk ini selengkapnya. Iya, bagaimana kelompok 3 dan kelompok 1? Sudah benar jawabannya? Benar. Terima kasih kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 silakan dibaca laporan pahlawannya. Sultan Diyamatudin dengan tegas menyatakan tidak mau terikat dan patuh dengan semua perjanjian yang dibuat oleh pendahuluan dengan Belanda karena tidak menguntungkan pihak Buton. Ya, terima kasih kelompok 3. Bagaimana? Sudah benar? Ya, jadi demikianlah tadi diskusi tentang melakukan riwayat pahlawan. Nah, siapa yang kira-kira bisa menyimpulkan materi pada hari ini tentang perjuangan melawan penjajah dan pergerakan nasional? Siapa? Ya, silakan. Apa kesimpulan materinya? Penyebab kedatangan Jepang ke Indonesia yakni tujuan awal Jepang atas penguasaan terhadap Hindia Belanda adalah ingin menguasai kekayaan alam Nusantara untuk kebutuhan perang dan industri. Ya, tepat ya kesimpulannya. Jadi demikianlah pembelajaran pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, ucapkan terima kasih dan selamat siang.